Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat kartu siswa atau kartu pelajar yang dilengkapi dengan foto dengan memanfaatkan fasilitas Mail Merge pada aplikasi Microsoft Word. Di mana nanti kurang lebih hasilnya adalah seperti ini. Jadi dalam satu lembar kertas glossy atau kertas A4 kita bisa membuat sekitar 8 buah kartu ya. Nah, secara umum untuk tahapannya adalah seperti ini. Jadi yang pertama, kita buat dulu format kartunya, kita buat di Microsoft Word, kemudian simpan dengan tipe Word 97 2003. Kemudian setelah itu kita buat database-nya sama di Microsoft Word ya. Jadi kita buat database-nya di Microsoft Word, kita isi dengan data siswa ditambah dengan fotonya. Kemudian sama kita simpan juga dengan tipe Word 97 2003. Nah, kemudian langkah berikutnya tinggal kita gunakan Mail Merge dengan tipe label untuk menghubungkan format kartu dengan database siswa, dan langkah terakhir tinggal kita lakukan cetak kartu. Oke, untuk lebih cepatnya kita langsung bahas saja mengenai langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah kita akan membuat dulu format kartunya. Ini saya tutup dulu, saya tekan Ctrl F4. Kemudian saya buat file baru dengan menekan CTRL dengan huruf N. Nah, kemudian seperti biasa setiap kali kita akan membuat sebuah dokumen, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita atur dulu ukuran kertasnya. Jadi kita klik page layout, kemudian size, kemudian tinggal kita pilih ukuran kertasnya. Di sini saya akan gunakan kertas glossy ya, di mana ukuran kertas glossy dia menggunakan ukuran A4, jadi saya pilih ukuran A4. Jika teman-teman mau menggunakan ukuran F4, silakan klik menu size. Kalau misalnya di sini tidak ada ukuran F4, kita klik more paper size. Kemudian di sini tinggal kita ketikkan ukuran F4 itu adalah 21,5 kali 33 cm. Nah, seperti ini. Kalau dengan menggunakan koma ternyata error, silakan komanya diganti dengan titik ya. Kemudian tinggal kita klik OK. Itu kalau misalnya teman-teman mau menggunakan ukuran kertas F4 ya. Di sini karena saya menggunakan ukuran kertas A4 atau glossy, saya pilih ukurannya A4 ya. Kemudian setelah kita pilih ukuran kertasnya, langkah berikutnya jangan lupa kita atur juga marginnya ya. Jadi masih di menu page layout, kita klik margin, kemudian pilih salah satu margin yang ada kalau misalnya kita mau menggunakan yang ada. Tapi kalau tidak ada, kita pilih custom margin. Misalnya di sini marginnya saya berikan saja 1 cm untuk atas, bawah, kiri, dan kanan. Jadi marginnya saya kasih 1 cm semuanya. Kemudian kalau sudah kita klik OK, hasilnya adalah seperti ini. Kita kembali ke menu home. Kemudian sebelum kita mengetik, kita tekan dulu CTRL dengan huruf A secara bersamaan untuk menyeleksi seluruh dokumen. Kemudian di menu home, kita pilih ini ya, no spacing. Hasilnya adalah seperti ini. Dan sekarang kita akan mulai untuk membuat format kartunya. Untuk membuat format kartu siswa, di sini saya akan gunakan tabel ya. Jadi caranya kita klik menu insert, kemudian table, kemudian klik insert table. Nah, di sini karena ukuran kartu yang akan saya buat itu berukuran 5,5 kali 9 cm, maka pada satu kertas A4 ini kita bisa membuat paling 8 kartu ya, seperti yang saya contohkan tadi. Jadi di bagian number of column kita isi dengan 2, number of row-nya kita isi dengan 4. Jadi ada 2 kolom kali 4 baris. Totalnya nanti ada 8 kotak atau 8 kartu ya. Oke, kita klik tombol OK. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita blok seluruh tabel yang barusan kita buat. Caranya tinggal kita drag dari awal tabel sampai akhir tabel seperti ini ya. Bisa seperti itu. Atau bisa juga untuk memblok tabel. Jadi pertama kita arahkan dulu kursor mouse-nya ke area tabel sampai di sudut kiri atas muncul icon seperti ini ya. Kalau sudah muncul tinggal kita klik. Maka nanti seluruh tabel akan diblok ya. Kemudian klik kanan pada area tabel yang diblok. Kemudian klik table properties. Nah, lalu di sini kita pilih dulu pada tab row ya. Di sini kita checklist specify height. Nah, untuk tingginya kita berikan 5,5 cm. Kalau misalnya ukuran yang muncul di teman-teman tidak menggunakan cm, misalnya menggunakan inci, untuk mengubahnya ke cm silakan bisa diikuti tutorial di atas ya. Oke, kita lanjutkan. Klik menu column. Checklist juga preferred width. Di sini kita ketikkan 9 cm. Jadi ukuran kotaknya adalah 5,5 kali 9 cm. Kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian jangan dulu dilepas bloknya ya. Jadi ini tabelnya masih dalam posisi di blok. Langkah selanjutnya kita klik kanan lagi pada area tabel yang kita blok. Klik kanan, kemudian border and shading. Nah, di sini pada tab border kita scroll panah ke bawah. Nah, kita pilih garis ganda ya. Kita pilih garis ganda.
ini biasanya normalnya ukurannya seperempat ya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kita pilih ukurannya atau width-nya adalah 2/4 poin ya. Sehingga nanti si tabelnya akan berubah menjadi seperti ini. Oke, kita klik tombol OK. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita tempatkan posisi tabel ini pada area tengah-tengah kertas ya. Caranya adalah blok dulu semua tabel. Ini sudah diblok ya. Kalau belum diblok tinggal kita klik pada sudut kiri atas yang ada icon ini ya. Kemudian masuk ke menu Home, kita klik Align Center ya. Sehingga nanti posisi tabelnya berada di tengah-tengah kertas. Jadi rapi seperti ini ya. Nah, kemudian setelah tabelnya kita siapkan, langkah berikutnya kita isi dulu kolom atau sel yang ini ya, sel yang paling kiri paling atas. Nah, kemudian sebelum kita mulai mengetik, kita klik dulu Align Center, tata tengah, karena di sini nanti kita akan membuat judul atau kopnya ya. Kemudian kita ubah dulu ukuran hurufnya, caranya adalah kita blok dulu satu area sel ini. Cara memblok satu area sel adalah kita tempatkan kursor mouse-nya di garis sebelah kiri ya, sampai tanda panahnya berubah menjadi panah hitam miring ke sebelah kanan, kemudian kita klik. Nah, nanti akan seperti ini. Atau kalau susah menggunakan mouse, kita tempatkan kursor mouse-nya di tempat yang tadi, kemudian tekan tombol Shift, kemudian tekan tombol END atau tombol N pada keyboard. Nanti akan terblok satu sel ini. Kemudian kita ganti dulu hurufnya, misalnya di sini saya gunakan huruf Arial. Kita scroll ke bawah, nah ini saya gunakan huruf Arial. Kemudian ukurannya saya ubah menjadi 6 ya, tapi karena di sini tidak ada ukuran 6, maka tinggal kita ketikkan secara manual. Ini hapus, ganti atau ketikkan dengan angka 6 lalu enter. Oke, kemudian kita klik lagi di sini. Nah, lalu di sini kita berikan jeda satu baris kosong ya. Tapi kalau misalnya kita langsung tekan enter, nanti hasilnya seperti ini. Sehingga caranya adalah tekan saja huruf apa ya. Jadi kita tekan huruf apa saja, misalnya saya tekan huruf A, kemudian enter. Nah, kemudian kita klik lagi di sini, lalu tekan tombol backspace. Nah, barulah kita klik pada baris berikutnya. Nah, di sini kita akan mengetikkan kop instansinya ya, atau kop sekolahnya. Misalnya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian enter, Dinas Pendidikan. Kemudian enter, misalnya SMA Negeri 111 Bandung. Kemudian enter, misalnya Jalan Kertajaya nomor 22 Kota Bandung. Kemudian enter. Kemudian enter lagi. Nah, di sini kita ketikkan judulnya Kartu Pelajar. Kemudian enter lagi. Kemudian enter lagi. Kemudian di sini kita klik icon Align Left ya. Nah, nanti dia agar posisinya menjadi rata kiri. Nah, sekarang kita selesaikan dulu untuk bagian kopnya ya. Jadi ini saya blok dari sini sampai sini, diberi cetak tebal atau bold. Klik tombol bold. Kemudian kita masukkan dulu logonya ya. Jadi cara memasukkan logo adalah kita klik kursornya di sini, lalu klik insert, klik picture. Kemudian tinggal kita cari logonya. Misalnya saya masuk ke logo. Nah, misalnya logo Jawa Barat, kita klik kemudian insert. Nah, kalau ternyata logonya sangat besar, kita tinggal perkecil saja. Jadi caranya drag salah satu sudutnya ya. Misalnya di sini saya drag sudut kanan bawah. Nah, jadi dia lebih kecil nanti hasilnya. Pokoknya kita drag sampai ukurannya sesuai dengan yang kita ingin. Kemudian langkah selanjutnya, ini masih dalam posisi diklik gambarnya, kita klik menu format, lalu di menu format kita klik wrap text dan kita klik di sini behind text. Maksudnya adalah agar gambarnya bisa kita geser-geser, kemudian teksnya menjadi rapi seperti tadi. Nah, ini tinggal kita geser. Kalau misalnya susah seperti ini kan saya mau geser tapi susah ya. Nah, caranya adalah kita klik menu home, select object. Nah, barulah kita bisa geser logo ini. Kita perkecil lagi. Nah, selesai untuk logo yang pertama, kita kembalikan lagi di select, matikan select objeknya. Sekarang kita akan masukkan logo yang kedua, tempatkan kursor mouse-nya di sini. Kemudian kita klik lagi insert, picture. Misalnya logo yang kedua, kita pilih logo ini, kemudian insert. Sama seperti tadi, tinggal kita perkecil ya, arahkan ke salah satu sudut, kemudian drag. Ini masih berantakan, kita klik dulu wrap text, kemudian behind text. Nah, ini kita perkecil lagi, kemudian kita geser. Kalau susah, kita klik lagi select object. Ini kita geser ke sini.
Nah, untuk menggeser-geser objek bisa juga kita menggunakan tombol panah kiri kanan atas bawah yang ada pada keyboard ya. Nah, itu selesai untuk logo. Kemudian sekarang kita buat garis ya. Kita buat garis untuk pembatas scope-nya. Kita kembalikan dulu ke menu select, kemudian matikan select object. Nah, kemudian kita buat dulu garis ya. Untuk membuat garis, klik menu insert, kemudian shape. Kemudian kita pilih pada menu ini ya, line. Kemudian tinggal kita drag dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri sambil menekan tombol shift ya, agar garisnya benar-benar lurus. Nah, sudah selesai. Untuk melepasnya, lepas dulu mouse baru lepaskan tombol shift. Nah, sekarang kita ubah outline garisnya jadi di menu format, shape outline. Kalau tidak muncul menu formatnya, berarti itu belum diklik garisnya ya. Jadi garisnya pastikan dalam posisi diklik. Cara mengkliknya, arahkan kursor mouse ke sini lalu kita klik. Nah, sampai ada titik-titik di kedua ujungnya, kemudian masuk ke format, shape outline. Nah, misalnya warnanya warna hitam. Klik lagi shape outline. Kemudian ketebalannya misalnya 1,5 lah. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya kita tempatkan lagi kursor mouse-nya di paling bawah pada area sel yang tadi ya. Jadi kita tempatkan ke area paling bawah pada sel ini. Kemudian di sini kita sisipkan tabel baru. Caranya klik insert, table. Nah, kita cukup buat satu baris dua kolom seperti ini ya. Kita bisa arahkan ke sini atau bisa juga kita klik insert table. Kemudian number of column-nya kita isi 2, number of row-nya kita isi 1. Kemudian oke. Hasilnya seperti itu. Saya perbesar ya. Nah, kemudian sekarang kita hilangkan garis tabelnya ya. Nah, cara menghilangkan garis tabel adalah kita blok dulu tabelnya, tabel yang ini ya. Jadi hanya ada 2 sel. Kemudian klik kanan pada area tabel yang diblok, kemudian border and shading. Nah, di sini kita pilih no one ya. Pada tab border kita pilih no one, kemudian oke, hasilnya seperti ini. Jadi dia bentuk garisnya hanya garis semu titik-titik seperti ini ya. Jadi kalau nanti di print, ini tidak akan muncul pada hasil cetakan. Nah, kemudian langkah berikutnya kita blok dulu kolom yang pertama. Ini kan kolom pertama, ini kolom kedua. Kita blok di kolom pertama, caranya tempatkan kursor mouse di atas garis tabel lainnya. Nah, sampai berubah jadi tanda panah hitam arah ke bawah. Kita klik. Kemudian klik kanan pada area yang diblok. Lalu table properties. Nah, lalu di sini pada tab kolom kita checklist preferred width. Di sini untuk ukurannya kita berikan saja 2,25 cm. Kemudian oke. Hasilnya seperti ini. Ini nanti untuk posisi foto ya. Kemudian kita blok kolom kedua sama caranya seperti tadi. Kita arahkan ke area bagian atas tabel pada kolom kedua. Klik kanan lagi pada area yang diblok. Table properties. Nah, sekarang masih pada tab kolom checklist preferred width. Di sini kita berikan misalnya 6,25 cm. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, kita rapikan dulu untuk bagian indentasinya ya. Jadi kita drag area left indent di sini. Kita drag ke sebelah kiri sedikit. Nah, sampai sini. Nah, kalau misalnya pada komputer teman-teman tidak muncul ruler seperti ini, cara memunculkannya adalah di menu view, checklist pilihan ruler. Jadi kalau misalnya tidak ada tampilan yang tadi, checklist pilihan rulernya. Oke ya. Kemudian kita klik lagi di sini. Lalu indentasinya kita geser lagi ya, left indentnya kita geser ke sebelah kiri sedikit. Oke, kemudian setelah itu kita kembali ke kotak yang ini, jadi kita klik kursor mouse-nya di sini. Nah, di sini kita ketikkan dulu data identitasnya ya. Misalnya kita ketikkan nama, kemudian enter, NIS, garis miring NISN, enter, tempat, koma, tanggal lahir, enter, jenis kelamin, enter, alamat. Nah, kemudian agar nanti di sini posisi titik 2-nya sejajar lurus, maka caranya adalah kita blok dari teks nama sampai alamat. Jadi jangan lupa kita blok dulu semuanya, nama sampai alamat. Kemudian pastikan rollernya sudah muncul ya. Nah, di sini di sebelah kiri atas, di sudut kiri atas, pastikan kita sudah memilih left tab. Posisinya atau bentuknya mirip huruf L ya. Kalau tidak seperti itu, kita klik saja terus sampai kembali ke posisi left tab. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita buatkan tabulasinya. Cara membuat tabulasi adalah tinggal kita klik pada area ruler di sini ya. Jadi di ruler tinggal kita klik, nanti muncul tabulasi seperti ini.
Kita buat tabulasi pertama untuk titik 2. Nah, misalnya sampai sini. Jadi ini adalah untuk posisi titik 2-nya nanti. Lalu kita buat lagi satu buah tabulasi. Misalnya kita buat di sini. Nah, klik di sini. Nah, misalnya kita coba geser ke sini. Nah, kalau misalnya kita geser ternyata dia loncat-loncat seperti ini, agar kita bisa menggeser dengan lebih halus, maka drag mouse-nya sambil menekan tombol Alt ya. Nah, dengan menekan tombol Alt sambil drag mouse, maka kita bisa menggeser tabulasi dengan lebih halus. Misalnya sampai sini. Lepaskan tombol mouse-nya, kemudian lepaskan tombol Alt-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Langkah berikutnya adalah kita tempatkan kursor mouse di ujung teks nama, lalu tekan CTRL dengan tab ya. Jadi tekan tombol CTRL dengan tombol tab pada keyboard, sehingga nanti kursor mouse akan menuju ke posisi tabulasi pertama. Di sini kita ketikkan titik 2, tekan lagi CTRL dengan tab, dia akan menuju ke posisi tabulasi kedua. Nah, di sini nanti kita akan isi dengan datanya. Oke, kita lanjutkan lagi ke sini. Tempatkan kursor mouse di ujung baris NISN, tekan Ctrl Tab, ketik titik 2, tekan lagi Ctrl Tab. Tempatkan lagi kursor mouse di sini, tekan Ctrl Tab, titik 2, tekan Ctrl Tab. Nah, ulangi langkah yang sama seperti tadi. Tempatkan di sini, Ctrl Tab, titik 2, Ctrl Tab. Ini juga sama. Nah, selesai untuk detail datanya. Kemudian kita tekan Enter. Sekarang tinggal kita buatkan titik mangsanya ya. Nah, untuk membuat titik mangsa, kita hapus dulu satu buah tabulasi yang mana saja. Lalu ini kita geser tabulasinya agak ke kanan ya. Nah, misalnya sampai ke posisi inilah. Kemudian kita tekan lagi CTRL Tab agar posisi kursor mouse-nya menuju ke tabulasi yang barusan. Nah, di sini kita ketikkan misalnya Bandung, sekarang 11 April 2021. Kemudian Enter, kemudian tekan lagi CTRL Tab, misalnya kepala sekolah, saya perkecil ya. Kemudian tekan lagi Enter, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Tekan lagi CTRL Tab, kita ketikkan nama kepala sekolahnya. Enter lagi, kemudian tekan lagi CTRL Tab, kita ketikkan NIP-nya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, spasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, spasi 1, 1, 2, 3. Nah, kalau seperti ini, ternyata dia lebih ya, jadi si teksnya terlalu panjang, maka kita blok semuanya dari bawah sampai atas, sampai sini. Ini tabulasinya kita geser ke sebelah kiri sedikit, agar nanti si posisi teksnya bisa cukup sampai baris atau sampai ujung tabel ini ya. Ini kita blok, beri cetak tebal, di menu home kita bold. Ini juga sama, kartu pelajar kita bold. Misalnya kita pilih Verdana hurufnya, kita bold. Kita perbesar misalnya ukuran 8 misalnya. Nah, kartu pelajar. Nah, kemudian agar jarak dari garis ini ke teks kartu pelajar agak jauh, maka kita klik dulu di baris kosong di sini, kemudian klik pada line and paragraph spacing, kita beri spasinya 1,5 ya. Nah, jadi jeda baris kosongnya agak jauh ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita masukkan tanda tangan kepala sekolah, dan kalau misalnya stempelnya ada, kita masukkan juga dengan stempelnya. Kita coba ya, caranya adalah pertama kita klik dulu kursor mouse-nya di sini, kemudian klik insert, kemudian picture, saya cari saja di download. Nah, misalnya tanda tangan ini, kita klik insert. Nah, ternyata ukurannya terlalu besar, kita perkecil dulu ya. Kita drag saja salah satu sudutnya, kita perkecil. Nah, misalnya sampai ukuran ini. Kemudian di menu format, klik wrap text, kemudian behind text. Lalu kita geser posisinya lagi. Kalau susah menggeser, jangan lupa langkahnya sama seperti tadi ya. Kita klik home, select, kemudian select object. Kalau susah menggesernya. Nah, misalnya posisinya di sini. Nah, kemudian agar background pada tanda tangan ini jadi hilang, jadi transparan, maka caranya adalah pastikan gambar dalam posisi diklik, kemudian pada menu format, klik menu color, kemudian ini ya, set transparent color. Kemudian kita klik kursor mouse-nya pada area background tanda tangannya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi background tanda tangannya jadi hilang. Nah, itu untuk tanda tangannya.
Kemudian untuk stempelnya juga sama, jadi kalau misalnya teman-teman sudah memiliki scanan stempel sekolahnya, tinggal lakukan langkah yang sama, jadi klik insert, kemudian picture, cari file stempelnya, kemudian kita set agar backgroundnya menjadi transparan. Tapi di sini untuk stempel saya tidak contohkan ya, karena kebetulan contoh stempelnya belum ada. Nah, sampai pada tahap ini kita sudah selesai untuk langkah yang pertama, membuat format kartu. Tinggal kita simpan filenya dengan tipe Word 97 2003. Oke, kita simpan dulu. File, save as. Misalnya saya simpannya di ini ya. Misalnya format kartu. Kemudian save as type-nya kita pilih Word 97 2003 dokumen. Kita klik tombol save. Ada peringatan seperti ini, klik saja continue. Nah, selesai untuk tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua adalah kita buat database siswa dengan fotonya, kemudian sama simpan juga dengan tipe Word 97 2003. Nah, untuk membuat database-nya, kita buat juga di Microsoft Word ya. Jadi tinggal kita masukkan atau kita buatkan kolom-kolom sesuai dengan data yang ada di sini. Oke, kita buat file baru, tekan Ctrl N. Nah, di sini untuk ukuran kertas dan lain-lain terserah ya. Jadi mau diatur ataupun tidak masalah, karena ini nanti tidak akan kita cetak langsung ya. Nah, tapi di sini saya akan ubah page layout-nya, orientasinya ke landscape agar nanti posisi datanya bisa lebih memanjang ke sebelah kanan ya. Kemudian marginnya saya pilih narrow agar marginnya tipis. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita buatkan tabel dengan jumlah kolom yang disesuaikan dengan data yang ada pada format kartunya ya. Sini kan ada berapa kolom ya? Ini 1 kolom, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti untuk foto ditambah 1 berarti ada 7 kolom ya. Jadi kita buat tabel dengan 7 kolom. Caranya adalah klik menu insert, table, insert table. Nah, ini number of kolomnya kita isi dengan 7. Kemudian number of rows-nya diisi dengan banyak data yang akan kita masukkan. Misalnya data siswanya ada 100, kita isi dengan 101. Yang satu itu adalah untuk judul atau header kolomnya. Misalnya contoh di sini saya isi saja dengan 11. Jadi datanya ada 10 ya. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian tinggal kita ketikkan nama-nama kolomnya ya. Boleh berurutan sesuai dengan data yang ada di kartu, boleh juga tidak berurutan. Misalnya saya isinya tidak berurutan ya. Misalnya di sini NIS, kemudian NISN, nama, kemudian JK atau jenis kelamin, kemudian TTL, kemudian alamat, kemudian foto. Ini untuk lebar kolomnya kita sesuaikan dulu ya. Walaupun sebetulnya ini tidak pengaruh ya. Jadi untuk lebar kolom dan lain-lain tidak terpengaruh. Karena ini nanti datanya tidak akan dicetak dari file ini ya. Nah, kemudian setelah tabelnya kita buat, langkah berikutnya adalah tinggal kita isi datanya. Misalnya kita isi di sini NIS-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Ini misalnya 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 misalnya. Namanya misalnya Aditya Septian. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. TTL-nya misalnya Jakarta 10 Januari 2005 misalnya. Ini kalaupun misalnya barisnya jadi ke bawah ini tidak masalah ya. Jadi mau 1 baris mau 2 baris ini tidak masalah karena nanti penampilan atau tampilan pada kartu akan disesuaikan dengan format yang ada pada kartu. Misalnya alamatnya Perum. Nah, kemudian untuk fotonya tinggal kita klik pada sel foto, kemudian kita klik insert, kemudian picture, kemudian cari foto dari siswa yang bersangkutan. Misalnya saya kasih contoh foto yang ada saja ya. Nah, misalnya fotonya ini, klik fotonya lalu insert. Nah, kemudian setelah fotonya dimasukkan, jangan lupa untuk mengubah ukuran fotonya ya. Karena tadi di sini kan ukuran tabel ini untuk fotonya saya kasih 2,25 ya. Jadi di sini ukuran fotonya paling kita bisa masukkan sampai lebarnya 2 cm. Nah, caranya adalah kita klik pada fotonya, lalu di menu format pada bagian white, di sini kita ketikkan 2 cm ya. Jadi kita ketikkan 2 kemudian enter. Sehingga nanti lebarnya akan menjadi 2 cm. Nanti untuk tingginya dia akan menyesuaikan. Nah, itu kalau data siswanya kita buatnya dari awal ya. Tapi kalau misalnya kita sudah punya data siswa yang kita simpan di Excel, misalnya contoh ya, saya punya data siswa seperti ini, dan kita ingin data siswa yang ingin kita buat menjadi kartu peserta itu kita ambil dari sini,
Maka caranya adalah tinggal kita pindahkan saja atau kita copy saja data ini ke Word ya. Jadi caranya kita buat dulu di Word-nya file baru. Saya tekan Ctrl N pada keyboard untuk membuat file baru di Word. Kemudian atur dulu page layout-nya, orientasinya landscape, marginnya narrow agar celahnya atau space-nya leluasa. Nah, kemudian tinggal kita kopikan satu kolom ya. Jadi saya sarankan satu kolom kalau kolomnya ternyata banyak yang tidak sesuai. Kalau misalnya kolomnya sudah berurutan ya tinggal kita copy saja semua. Karena di sini kebetulan kolomnya tidak berurutan, maka saya copy misalnya dari data ini sampai baris 15, kita blok, kemudian tekan Ctrl C pada keyboard, masuk ke file Word-nya. Di sini kita tekan Ctrl V pada keyboard. Ini masuk, kembali lagi ke sini. Blok lagi dari sini sampai sini, tekan Ctrl C, masuk ke Word. Nah, simpan kursor mouse-nya di sini, tekan Ctrl V, kembali lagi. Sekarang nama ya, kita blok dari sini sampai sini, tekan Ctrl C, kemudian masuk ke sini, simpan kursor mouse-nya di sini, kemudian tekan Ctrl V. Nah, lakukan seperti itu sampai kolom terakhir. Kemudian tinggal kita tambahkan di sebelah kanannya foto ya. Cara menambahkan kolom baru adalah tinggal kita klik kursor mouse-nya di kolom paling kanan sampai kursor mouse berubah jadi tanda panah hitam ke bawah. Lalu kita klik, lalu klik menu layout. Nah, kemudian di sini kita klik insert right. Nah, kemudian setelah kita masukkan kolom yang baru, berikutnya kita buat dulu judul kolomnya. Caranya kita blok satu baris ini, baris paling atas kita blok. Lalu kita klik di menu layout, insert above ya. Sehingga ada baris baru di sebelah atau di bagian atas. Nah, di sini kita ketikkan dulu judul kolomnya. Misalnya di sini NIS, di sini NISEN, dan di sini nama, dan seterusnya sampai kolom terakhir adalah foto. Kalau sudah, tinggal kita masukkan foto-fotonya, lalu kita lakukan simpan datanya sama seperti tadi. Jadi ini kita close saja. Jadi sebagai contoh, saya masukkan data yang ini ya. Nah, jadi database siswanya kita lengkapi dulu sampai semua datanya masuk. Ini saya percepat ya. Nah, jadi datanya semua sekarang sudah masuk. Nah, seandainya nanti kita ingin menambahkan lagi data yang baru, misalnya datanya sudah masuk 100 data, kemudian kita ingin menambahkan lagi data yang baru, maka caranya adalah tinggal kita blok saja satu baris paling akhir kita blok. Kemudian di menu layout, kita klik layout, kemudian klik insert below. Jadi klik insert below itu untuk menambahkan baris baru yang kosong ke area atau ke bagian bawah. Nah, jadi tinggal kita buatkan baris baru yang kosong, kemudian kita ketikkan lagi data siswanya, gitu ya. Nah, sekarang setelah kita buatkan data siswanya, langkah berikutnya kita simpan lagi, klik file, kemudian save as. Kemudian, nah di sini kita kasih nama saja data siswa. Jangan lupa untuk save as type-nya kita pilih Word 97 2003 dokumen, kemudian save. Nah, kalau datanya sudah disimpan, tinggal kita klik tombol close. Nah, kita kembali ke file yang tadi ya. Jadi kita kembali ke file Word untuk format kartunya. Kita kembali ke sini. Kemudian di sini kita klik pada menu mailing. Kemudian kita klik start mail merge. Kemudian kita klik dulu label ya. Kita klik label. Nanti muncul kotak dialog seperti ini. Pilih yang mana saja, kemudian oke. Ada pertanyaan seperti ini, kita klik saja oke. Nah, nanti munculnya jadi seperti ini ya. Muncul seperti ini. Tekan saja CTRL dengan Z ya. Tekan CTRL Z. Nah, sehingga dia akan kembali ke tampilan yang awal tadi. Itu maksudnya adalah agar si mail merge ini bisa memanfaatkan menu update label ya. Oke, kita lanjutkan. Pertama kita klik dulu kursor mouse-nya di sini di ujung baris yang nama. Kemudian kita klik select recipient, kemudian use existing list. Lalu kita cari tabel data siswa yang tadi sudah kita buat. Nah, misalnya ini ya, tadi kan nama filenya data siswa. Lalu open. Nah, nanti akan aktif ya menu-menunya. Kemudian sekali lagi pastikan tempatkan kursor mouse di posisi nama, di ujung nama. Lalu klik tanda panah di menu insert merge field. Nah, kita klik nama. Masuk di sini. Kita klik lagi di sini. Insert merge field, kita pilih NIS. Saya kasih spasi, garis miring, spasi. Insert lagi, NISN.
Klik lagi di sini, masukkan TTL. Klik lagi di sini, masukkan jenis kelamin jika. Klik di sini, kemudian alamat. Kemudian klik di sini, kita kliknya foto ya. Nah, khusus yang bagian foto kita blok, kemudian di menu home kita buat rata tengah. Di sini ya. Kembali lagi ke menu mailing. Nah, coba kita klik preview result. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Berarti kalau sudah seperti ini, proses atau pengaitan mailbird-nya sudah selesai ya. Misalnya untuk nama saya mau cetak tebal, blok, kemudian home, bold, kembali lagi ke menu mailing. Nah, kemudian misalnya jika kita ingin memberikan background pada setiap kartunya, maka tinggal siapkan dulu backgroundnya. Kemudian kalau sudah ada, tinggal kita klik insert, kemudian picture, kemudian cari file backgroundnya. Di sini contoh sudah saya siapkan backgroundnya ya. Jadi klik di sini pada gambarnya, lalu insert. Kalau terlalu besar, sama seperti tadi, tinggal perkecil sampai ukuran yang diinginkan. Kemudian jangan lupa kita pada menu format, klik wrap text, kemudian behind text ya. Kemudian kita atur posisinya. Kalau sudah digeser, kalau susah digeser, tinggal klik home, select, kemudian select object. Nah, ini saya tempatkan di sini. Ini saya perbesar. Pokoknya ukurannya silakan disesuaikan dengan kondisi kotaknya ya. Nah, kemudian karena gambar ini akan kita jadikan sebagai background, maka klik kanan pada area gambar ini, kemudian order, kemudian send to back. Sehingga nanti si logo yang tadi hilang akan kembali muncul ke atas. Kalau sudah, klik lagi select, kemudian matikan select object. Nah, jadi si kartunya sekarang sudah memiliki background. Nah, kemudian langkah selanjutnya agar kotak-kotak yang masih kosong ini bisa terisi secara otomatis, caranya adalah klik pada menu mailing, kemudian klik update labels. Nah, maka nanti secara otomatis si kartunya akan langsung tercopy ke kotak yang paling bawah dengan data yang sudah terurut ya, yang sudah disesuaikan dengan data yang ada pada database. Nah, jadi sampai pada tahap ini kita sudah menyelesaikan sampai tahap ketiga. Jadi ini sudah selesai bagian mail merge-nya. Tinggal langkah terakhir yaitu cetak kartu. Jadi untuk mencetak kartu caranya adalah masih di menu mailings, kita klik finish merge. Kalau misalnya kita ingin langsung mencetaknya ke printer, maka kita tinggal klik print dokumen. Kemudian ini kita pilih all, kemudian OK. Nanti muncul kotak dialog print seperti ini, tinggal kita klik OK. Itu kalau mau mencetak langsung ke printer. Kalau misalnya kita ingin mencetaknya ke file, maka kita klik finish merge, lalu klik edit individual dokumen. Kita pilih lagi all, kemudian OK. Nah, maka nanti akan dibuatkan file baru berisi kartu siswa dengan sejumlah data yang ada pada database siswanya. Ini kan tadi datanya ada berapa ya? 24 data, maka nanti hasilnya seperti ini. Ini yang kosong-kosong kebetulan datanya masih belum diisi, gitu ya. Oke, yang ini saya close saja. Saya pilih don't save. Nah, dan yang ini kalau sudah selesai tinggal kita klik save ya. Nah, maka ini sudah tersimpan.